Mbak Indah Ramadini dari Forum KAP, kemudian hadir juga nanti Mbak Irma Rohmania dari Dinkes P2KB Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ada Mbak Niken Mahendra dari Nima Foundation dan ada Mas Laurentius Purbo. Beliau adalah dosen psikologi Unika Atma Jaya. Oke, Mas Laurentius, apakah sudah standby di Zoom? Mas Laurentius, apakah sudah standby? Belum ada jawaban. Sudah, Mbak Indah, Pak. sudah? Oh, sudah. Terima Sudah, Pak. kasih. Ya, Mbak Indah, sudah standby Mbak Indah dari Forum KAP? Mbak Irma sudah? Sudah siap? Ya, Kakak. Oke, Mbak Irma. Ya, Jelas ya suaranya jelas sekali. di sini, Kak. Jelas, Mbak. Jelas banget, jelas banget. Ya, oke. Baik. Kita mulai ya acara pada siang hari ini, webinar KAP dengan tema edukasi kesehatan untuk remaja, dan mengawali acara siang ini narasumber kita Mas Laurentius Purbo Kristianto, dosen psikologi Unika Atma Jaya, akan menyampaikan tema memahami tekanan mental remaja masa kini. Waktunya 15 menit ya Mas Laurentius, nanti akan kita sambung dengan diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Setio ya, saya memanggilnya. Ya Mas, monggo Ya, silahkan. baik. Sebentar, apakah ada yang tadi jadi memandu untuk slide presentasinya? Sebentar. Kalau enggak, saya akan buka dulu. Benar, saya tidak mau bisa membuka presentasi saya. Bentar, mohon maaf, tunggu sebentar. Pak Han, untuk Pak Aan apakah bisa dibantu, Pak? Saya tidak punya filenya. Oh, sudah saya kirim. Oh iya, coba saya buka. Kita juga baru berusaha membuka.
Oke. Baik. Berarti mulai dari, mohon maaf, mulai dari slide pertama saja. Oke, baik. Kita mulai dari sini ya. Oke, baik, saya mulai. Eh, Terima kasih, Mas Tio selaku moderator, Bapak Ibu sekalian, salam hormat. Saya akan mempresentasikan, menceritakan hasil saya selama ini membaca buku dan membaca jurnal-jurnal penelitian terkait dengan remaja. Sehingga eh, saya percaya bahwa apa yang akan saya presentasi saya sendiri tidak akan lebih mumpuni dibanding Bapak Ibu yang juga pasti berhadapan dengan remaja di lingkungan sekitarnya, begitu. Saya mempresentasikan judulnya ini Bapak Ibu, Beyond the Screen, Memahami Tekanan Mental Remaja Masa Kini. Kenapa saya menggunakan judul Beyond the Screen? Screen ini maksud saya adalah HP, TV, tablet, laptop, dan semua hal yang kemudian oleh remaja-remaja sekarang dipegang di tangannya. Hidup dengan alat-alat elektronik, dengan media sosial, dengan HP. Makanya kenapa kemudian saya menuliskan Beyond the Screen, di balik layar. Ternyata di balik layar kita bisa menemukan juga remaja-remaja, teman-teman remaja yang mengalami tekanan mental. Begitu. Next slide. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya adalah Laurentius Purbo Kristianto. Kalau kami di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya, biasanya saya dipanggil dengan nama Mas Aan. Saat ini saya menjadi dosen di Fakultas Psikologi dan kolumnis di kompas.com. Saya menyelesaikan Magister Psikologi tahun 2015 di Universitas Gadjah Mada. Lalu saya pernah bekerja di Unit Psikososial Pusat Rehabilitasi Yakum, Yogyakarta, mulai dari tahun 2007 sampai 2014. Lalu di tahun 2015 sampai 2017 saya menjadi dosen Fakultas Psikologi di Universitas Widya Mandala Madiun. Lalu sejak tahun 2017 hingga saat ini saya bergabung menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Itu perkenalan dari saya Bapak Ibu sekalian. Next slide. Saya mau memaparkan ini tentang apa yang akan saya berceritakan. Pertama, semoga kita bisa mengidentifikasi tekanan mental yang umum dihadapi oleh teman-teman remaja masa kini ya, masa kini khususnya terkait dengan dunia digital. Lalu kemudian memahami peran unik kader kesehatan dan mungkin termasuk kita semua bagian dari keluarga, orang tua, kakak, paman, bibi mungkin gitu untuk mendeteksi dini masalah kesehatan mental remaja. Lalu kemudian menerapkan strategi komunikasi dasar yang bisa kita gunakan untuk memberikan dukungan psikososial sejak awal kepada teman-teman remaja. Itu yang akan saya akan bagikan selama 30 menit ini. Next. Baik, saya memulai dengan ini Bapak Ibu. Mengapa topik ini penting untuk kemudian kita bahas? Data 2018, riset kesehatan dasar, Riskesdas, menunjukkan bahwa lebih dari 19 populasi remaja usia 15 sampai 24. Jadi ini usia 15 sampai 24 ya dalam populasinya perhitungannya Riskesdas 2018 itu anak-anak individu berusia 15 sampai 24 itu 19% mengalami gangguan mental emosional gitu. Nah, apa umumnya ini bisa terjadi? Karena secara umum Bapak Ibu mungkin seperti Bapak Ibu juga ketahui, masa remaja itu adalah masa pertama individu mencari identitas jati diri mereka. Di masa ini, remaja ini mulai bertanya, saya hendak jadi siapa? Siapa ini bukan hanya cita-cita, saya ingin jadi pilot. Saya ingin jadi polisi, bukan seperti itu, Pak. Tetapi juga menjawab tentang saya ini siapa ya? Saya ini ingin seperti apa ya?
saya ini seperti apa di mata teman-teman saya ini ingin dianggap seperti apa oleh ayah dan ibu saya. Jadi masa remaja ini adalah masa pertama individu mencari identitas jati dirinya. Nanti setelah masa remaja akan ada masa-masa kembali yang identitas yang awalnya ditemukan di remaja ini bisa berubah, bisa tetap, atau malah kemudian ya bisa direvisi sedikit-sedikit begitu. Tetapi dalam masa remaja ini adalah masa pertama. Sebagai masa pertama, nah ini uniknya, di saat individu, di saat anak-anak kita, remaja-remaja yang kita temani, yang ada di sekitar kita itu mencari identitas diri mereka, orang yang mereka paling percayai itu bukan guru, bukan orang tua, bukan guru agama, tetapi teman mereka, sosok yang mereka anggap sebagai teman, dan yang kedua adalah sosok yang mereka puja-puja. Wah, yang mereka puja-puja bahasa saya. Nah, teman dan sosok yang mereka bisa puja-puja ini semuanya saat ini nih di masa kini bisa disediakan oleh media sosial, oleh teknologi, oleh dari alat yang namanya HP, tablet, laptop, televisi itu. Dan karena itulah interaksi remaja dengan HP-nya, interaksi remaja dengan alat-alat yang mereka punya, interaksi mereka di dalam media sosial, itu mempengaruhi identitas diri mereka, dan akhirnya juga dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Nah, tetapi sayangnya nih, ada kesenjangan akses. Mayoritas remaja tidak dapat, atau bukan tidak dapat, tidak terpikir untuk mencari bantuan profesional karena masih adanya stigma dan kurangnya pengetahuan. Mereka mungkin tahu bahwa kenapa ya saya sekarang sulit tidur malam. Saat saya terlelap tidur, saat saya menutup mata, kenapa saya susah untuk tidur? Contohnya seperti itu. Atau mungkin ada remaja yang sudah mulai berpikir, kenapa Oh, saya takut masuk ke sekolah? Kayak gitu. kau siap nih. Nah, tetapi mereka sebenarnya sudah menyadari itu, tetapi mereka enggan atau mungkin bingung mencari bantuan profesional. Karena nanti kalau mencari pergi ke psikiater atau ke psikolog nanti dianggap gila dan kemudian memperburuk citra diri mereka, identitasnya jadi buruk begitu. Atau malah karena kurang pengetahuan, tidak tahu harus mencari kemana. Itu. Nah, di sinilah nanti peran Bapak Ibu kita semua itu ada di garis terdepan untuk menjangkau teman-teman remaja ini supaya kemudian mengetahui apa yang terjadi dan mengakses layanan formal. Next slide. Slide berikutnya. Ini tentang remaja masa kini ya Bapak Ibu. Saya menggunakan data 2024, berarti sebenarnya kalau sekarang di 2025 masih relevan. Jadi di tahun 2025 ini remaja yang berkisar antara 13 hingga 19 tahun adalah generasi Z. Jadi remaja kita di 2025 kalau kita bilang tahun ini nih remaja kita itu terdiri dari generasi apa saja? Maka ada dua. Remaja kita ini terdiri dari dua kelompok. Remaja generasi Z yang lebih tua, yang usianya ya sekitar 13 sampai 20 tahun. 14 sampai 20 tahun, atau remaja yang lebih muda, kelompok yang lebih muda, usia 10 sampai 13 tahun, itu generasi alfa. Jadi ada dua generasi di remaja kita saat ini. Tidak semuanya generasi Z. Jadi kalau kemudian di berita-berita generasi Z itu seperti ini. Remaja kita tidak semuanya generasi Z. Ada yang generasi alfa, ada yang generasi Z. Generasi Z itu yang kira-kira usianya ya sekitar ini ya, 13, 14 sampai 19, 20, itu adalah generasi Z, adalah generasi yang tumbuh dengan media sosial. Instagram, Spotify, lalu kemudian TikTok, YouTube, gitu. Dan menghadapi tekanan yang unik dari dunia online, ada mulai kenal game-game online kayak gitu.
mulai kenal. Jadi saat lahir belum terpapar sekali, tetapi saat mereka bertumbuh dewasa, mereka bertumbuh bersama menjamurnya aplikasi-aplikasi media sosial. Jadi mereka menemui Roblox, mereka menemui media-media sosial lainnya, itu saat seiring mereka bertumbuh. Lalu ada generasi alfa yang lebih muda. Remaja dengan generasi alfa ini, mereka yang sudah terbiasa bahkan dengan layar sentuh, AI, dan semua aplikasi itu saat mereka mungkin masih sangat balita, sangat masih bayi. Gitu. Karena mungkin ketika mereka merengek atau mereka nangis begitu, orang tuanya caranya menenangkan dengan memberikan mereka gadget, dengan memberikan mereka laptop, dengan mereka tablet atau HP. Jadi generasi alfa ini adalah generasi-generasi yang lebih muda, remaja-remaja yang lebih muda, tetapi sejak kecil, lebih kecil lagi, mereka sudah ketika mereka lahir, mereka sudah hidup dengan gadget mereka. Bukan seiring lagi berkembang, bukan seiring pertumbuhan mereka aplikasi menjamur, enggak. Tapi ketika mereka lahir, aplikasi-aplikasi itu sudah mendominasi. Dan itu ditawarkan oleh orang tua secara langsung ataupun tidak langsung, mungkin bukan hanya oleh orang tua ya, oleh lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung kepada remaja-remaja generasi alfa ini. Sehingga mereka ini menjadi lebih istilahnya tuh orang yang hidup dengan gadget. Mereka mengandalkan gadget untuk dalam banyak hal kehidupan mereka. Terbiasa menggunakan Google Map untuk mencari, tidak perlu bertanya kalau mau pergi ke kantor pos harus lewat mana, cari dari Google Map. Mau mencari referensi tidak bertanya, cari dari internet. Kalau mau menonton film yang mau disukai, tinggal lihat dari OTT. Kalau kemudian mau mencari sesuatu, ditanya oleh guru, tidak tahu rumusnya, tanya ke AI, gitu. Jadi ini generasi alfanya, gitu. Jadi remaja saat ini nih, remaja kita saat ini itu remaja dari dua kelompok. Bagi Bapak Ibu yang mendampingi remaja di sekitar usia 13, 19 sampai 20, itu berarti generasi Z nih. Ini yang generasi yang sering disebut sebagai generasi strawberry itu. Tetapi generasi di bawah itu adalah generasi alfa, generasi yang karakteristiknya berbeda. Begitu ya. Jadi ada dua generasi di remaja kita saat ini. Next slide berikutnya. Nah, saya tadi mengatakan di awal bahwa remaja-remaja kita itu remaja itu adalah masa mencari identitas diri. Saat mereka mencari identitas, sayangnya orang yang mereka paling percayai itu bukan orang tua, bukan guru agama, tetapi teman dan orang yang mereka puja. Jadi kalau kemudian mereka adalah sekarang penggemarnya Blackpink, Jisoo gitu, kalau Jisoo itu bilang apa ya? Bilang, "Oh, makan sayur itu sehat bagi tubuh Anda, marilah makan sayur." Semua remaja yang penggemarnya Blackpink dan Jisoo itu akan sangat percaya dan mengamini, gitu. Daripada kemudian orang tuanya yang berkata, "Nak, makanlah sayur," gitu. Jadi remaja-remaja yang tumbuh dengan pencarian identitas diri ini percayanya kepada orang yang mereka puja dan kepada temannya. Jadi saat temannya bilang, eee "Kamu kelihatannya nggak pantas deh kalau jadi ketua kelas. Seharusnya yang pantas jadi ketua kelas itu adalah misalnya teman lain," gitu. Maka kemudian dia akan menjadi dibawa perikiran, dia dipikirkan, dirasakan, "Iya ya, aku nggak pantas ya jadi ketua kelas," gitu. Jadi omongan teman, kata-kata teman, kata-kata orang yang mereka puja, itu lebih didengar untuk membentuk identitas diri mereka. Daripada kata-kata orang tua, daripada kata-kata guru agama, daripada kata-katanya guru. Lah itu semua dapatnya dari media sosial, dari HP, dari semua gadget yang kemudian dimiliki. Karena itulah Bapak Ibu, screen time itu lamanya waktu menggunakan HP, gadget. Itu namanya screen time. Screen time itu lama waktu yang dihabiskan untuk kemudian menggunakan HP, tablet, laptop, dan segala macamnya itu screen time.
screen time ini memengaruhi identitasnya remaja yang pada akhirnya juga terkait dengan kesehatannya mental remaja. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa semakin sering remaja mengakses media sosial, maka semakin mereka suka memperbandingkan diri dengan orang lain. Yang akibatnya remaja-remaja semakin mudah cemas. Jadi semakin sering menggunakan, semakin kemudian dia sering membandingkan. Atau ada juga ini penelitian baru saja yang saya kemudian baca, ini terkait dengan game. Semakin intens mereka bermain game, otomatis kalau bermain game dari gadget ya Bapak Ibu, termasuk juga dalam screen time. Semakin intensif mereka bermain game yang dimaksud adalah Mobile Legends, semakin mereka mudah untuk melakukan agresivitas verbal. Contohnya berkata-kata kasar, berkata-kata jorok. Itu ada penelitiannya. Pada remaja ini, penelitiannya pada remaja di Indonesia. Bahwa semakin lama mereka bermain game online di dalam HP, semakin mereka mudah untuk melakukan agresivitas verbal, yaitu berkata-kata kasar atau jorok. Nah, jadi screen time di dunia remaja itu adalah dunia mereka. Kita yang mungkin sudah lebih dewasa, lebih senior dibanding remaja itu mungkin akan bertanya, itu kan nggak nyata. Dunia di balik HP itu kan nggak real. Semua yang Anda lihat di TikTok, yang kamu lihat di TikTok, yang kamu lihat di YouTube, yang kamu lihat di semua OTT itu kan hanya settingan. Mereka tuh kan hanya pura-pura supaya mereka bisa dapat clickbait, supaya mereka bisa dapat perhatianmu. Tapi kalaupun kita ngomong kayak gitu, bagi remaja nggak peduli. Bagi mereka itulah dunia mereka. Gitu. So, screen itu bukan hanya hiburan bagi mereka, Bapak Ibu. Screen atau HP mereka itu bukan hanya hiburan bagi remaja-remaja kita. HP-nya remaja ini adalah pusat kehidupan mereka, Bapak Ibu. Itulah kenapa kalau kemudian Bapak Ibu mau menegakkan disiplin begitu, paling kena adalah dengan cara mengambil HP mereka. Kayaknya dunianya runtuh, kiamat begitu. Karena HP, media sosial itu adalah pusat kehidupan mereka. Mereka nggak bisa hidup beberapa saat tanpa HP begitu. Kecuali remaja-remaja tertentu ya yang memang sudah dididik untuk kemudian tidak. Tapi pada umumnya punya punya ancaman bahwa dunia remaja yang segala sesuatunya dengan HP, dengan media sosial itu membuat pusat hidup remaja itu berpindah dari kehidupan nyata, kehidupan keluarga, kehidupan pertemanan di kampung, di komplek, di masyarakat menjadi ke HP. Sehingga karena pusat kehidupannya ada di situ, maka identitas diri mereka, sumber-sumber tekanan mereka, termasuk sumber keceriaan mereka, kebahagiaan mereka, sumbernya semuanya dari HP, Bapak Ibu. Itu kalau kemudian HP-nya diambil, kayak nyawanya diambil. Itu yang kemudian beberapa teman menyebut, wah sudah kecanduan dengan HP gitu. Nah, di dalam HP dengan segala macam aplikasi dan teknologinya di dalam dunia komunikasi digital yang sekarang kita miliki ini, ada yang disebut media sosial. Media sosial ini yang saya maksud adalah aplikasi-aplikasi yang menyediakan ruang bagi setiap orang, termasuk remaja, untuk berinteraksi dengan orang-orang lain. Jangan salah ya Bapak Ibu, WhatsApp, Zoom yang kita lakukan ini sebenarnya juga media sosial ya. Tetapi kalau bagi remaja, saya pikir kemudian WhatsApp itu sudah bukan zamannya gitu ya. Mereka punya yang sekarang namanya Discord. Nggak cuma bisa nggak bisa cuma ngirim gambar, video, dan teks gitu. Tapi mereka bisa membuat grup, mereka bisa melakukan apapun, berkreasi, membuat musik di Discord misalnya. Atau lain, Instagram, TikTok yang sekarang paling ngetren, paling banyak penggunanya di Indonesia. Itu termasuk juga media sosial yang membuat mereka bisa berinteraksi. Interaksi itu tidak hanya kemudian dua arah yang itu, tapi ada orang yang mengupload dan kemudian ada orang yang menerima. Dan itu juga termasuk interaksi. Maka media sosial itu adalah semua aplikasi yang membuat para penggunanya bisa berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia. Tidak ada batasnya.
Dan itulah dunia remaja saat ini. Maka disitulah terjadi perbandingan diri atau social comparison. Teman saya ternyata punya iPhone 17. Mak, saya mau iPhone 17. HP saya itu hanya Samsung Galaxy J7, J70, misalnya kayak gitu. Teman saya loh sekarang, temanmu, kamu punya teman di sekolah yang punya iPhone? Iya. Temanmu siapa? Tinggalnya di mana? Teman saya tinggalnya misalnya di Singapura loh. Oh, beda dunia gitu. Tapi seperti itu. Lalu kemudian mencari validasi. Apa sih yang disebut mencari validasi itu, Bapak Ibu? Mencari validasi ini bahasa sederhananya mencari pengakuan, diakui, diterima. Itulah kemudian ada likes dan komen. Ketika di Instagram mengunggah foto yang menarik tentang dirinya, yang sedang naik sepeda dengan lepas tangan, lalu kemudian semua orang like, ada yang komen, wih keren, bisa naik sepeda dengan lepas tangan. Tapi kemudian beberapa teman untuk mencari pengakuan, untuk mencari like, untuk mencari jempol, untuk mendapatkan validasi itu rela bergesekan dengan bahaya dan melanggar etika. Dan itu yang terjadi juga di media sosial. Dan kemudian salah satu juga yang kemudian sedang jelas FOMO. Bapak Ibu pasti sudah tahu tentang FOMO ini. Fear missing out, ketakutan, cemas kalau ketinggalan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini bukan berita ya Bapak Ibu, mungkin mode, mungkin contohnya seperti ini ya. Eh, wah, sekarang ada kopi tomorrow gitu. Terus kemudian wah saya pengen nih, teman-teman saya udah beli nih, saya belum beli nih gitu. Atau kalau kemudian di Jakarta ada kopi tuku gitu ya. Wah, saya belum pernah nih beli kopi tuku yang ini. Atau kalau di Jogja ada coffee, ada kedai kopi namanya. Terus kemudian "Wah, saya belum pernah nih nyoba Javanya Coffee gitu. Padahal teman-teman sudah seperti itu. Lihat di TikTok ada orang nyoba makan nasi goreng, misalnya apa ya? Nasi goreng kepala kambing. Misalnya begitu di pojok dekat perlintasan kereta api di Surakarta. Kelihatannya enak dan banyak yang memberi komentar. Lalu dia nggak mau ketinggalan. Mereka langsung pengen, aku pengen ke Surakarta, mau ke pojok perlintasan kereta api itu juga untuk beli nasi goreng kepala kambingnya. Itu contoh FOMO. Takut untuk ketinggalan sesuatu yang baru dan bukan berita kalau bagi remaja kita. Bagi generasi kita mungkin, "Hah, kok saya nggak tahu ya, ternyata Bu Sri Mulyani sudah diganti ya jadi Menteri Keuangan." Bagi remaja kita mau berita kayak gitu nggak penting. Yang dimaksud ketinggalan ini bukan ketinggalan berita, ketinggalan mode. Lalu kemudian ada fenomena cyberbullying, pelecehan yang terjadi di dunia digital gitu ya. Mengirimkan gambar, mengirimkan video tertentu yang diedit menggunakan AI. Temennya foto, lalu kemudian kepalanya diambil fotonya, dipasangkan ke gambar foto yang kemudian telanjang, kemudian dikirimkan. Kalau kamu tidak mau melakukan sesuatu yang aku minta, maka kemudian ini akan saya sebarkan, pemerasan seperti itu. Atau mengejek fotonya temannya di-share ke grup kelas untuk kemudian gitu. Jadi seperti itu. Jadi model-model yang pelecehan, penghinaan tetapi dilakukan di media sosial dan itu sekarang sangat mudah karena teknologinya ada. Kalau dulu mungkin harus pakai laptop, harus pakai Adobe, padahal macam-macam. Sekarang menggunakan HP saja, semua aplikasi ada. Sekarang bahkan kalau Bapak Ibu ada yang tahu tentang aplikasi AI-nya Gemini, punyanya Google itu, bahkan dengan kita memasukkan kalimat-kalimat tertentu, prompt disebutnya, istilahnya, kita bisa membuat gambar wajah dan tubuh kita, foto diri kita, itu seperti action figure. Misalnya saya tampil seperti action figurnya Superman, bisa mudah dan hanya tinggal klik di HP. Dan karena itulah kemudian cyberbullying juga semakin mudah untuk dilakukan. Dan terakhir yang untuk kemudian screen time di dunia remaja ini yang kemudian perlu diwaspadai adalah kurangnya aktivitas fisik dan tatap muka. Karena dunia mereka adalah dunia digital, dunia yang mereka tadi di dalam HP itu, maka mereka rela untuk tidak keluar rumah, tidak keluar kamar, tetapi tetap di dunia digital mereka. Ada saudara yang kemudian mengeluh anaknya tidak keluar 2 hari,
tidak mandi, bahkan mungkin mereka berpikir tidak makan tapi minumnya tetap masih, hanya karena dia tidak rela kehilangan sebuah hadiah digital untuk karakter yang ada di game yang sedang dia mainkan. Dia nggak mau orang lain yang ambil duluan, jadi dia harus standby di dunia digitalnya itu. Supaya nggak ketinggalan. Dan seperti itu, mereka rela nggak ketemu teman, bahkan nggak apa-apa, saya punya teman banyak kok. Temenmu siapa? Ya temenmu yang di dunia digital ini, yang ketemu di TikTok, yang ketemu di Instagram, yang ketemu di Discord. Gitu. Jadi dunianya itu adalah dunia digital yang kemudian membuat mereka merasa tidak perlu beraktivitas secara fisik. Tidak perlu kena matahari, bahkan jendelanya masih ditutup. Dan kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian membaca banyak di berita-berita yang mengatakan bahwa banyak kemudian remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental karena aktivitas fisiknya berkurang, tidak kena matahari, tidak bertemu orang lain, sehingga ketika bertemu dengan orang nyata, mereka kikuk, keterampilan sosial mereka menjadi berkurang, mereka bingung caranya ngomong, atau ketika ngomong tata cara mereka berbicara seperti layaknya di dunia digital yang tidak mengindahkan etika dan norma-norma setempat. Next slide. Saya akan menjelaskan ada beberapa tekanan umum. Tekanan yang umum pertama yang terjadi pada remaja saat ini adalah kecemasan dan FOMO. Walaupun FOMO itu juga kecemasan ya, tapi kecemasan itu adalah umum terjadi pada remaja kita saat ini. Kecemasan karena apa? Karena takut tidak sama dengan orang lain atau takut dikomentari jelek sama orang lain. Kenapa seperti itu? Karena remaja kita butuh pengakuan. Kenapa mereka butuh pengakuan? Karena mereka ingin identitas yang mereka sedang bangun itu diakui baik. Kalau yang mengakui orang tuanya, mereka tidak percaya. Tapi kalau yang mengakui temannya, mereka percaya. Anak saya yang kelas 6 SD itu pengen banget potongan rambutnya kayak Korean style, gaya Korea. Padahal kami berdua, saya dengan ibunya bilang, itu tuh jelek kak, jangan pakai kayak gitu karena pusat rambutmu tuh nggak di situ. Jadi kalau pakai Korean style nggak. Ketika dia kekeh untuk Korean style gaya rambutnya karena teman-temannya menganggap bahwa Korean style gaya potong rambut itu paling keren. Cemas kalau nggak diakui temannya, cemas kalau nggak sama kayak temannya, cemas kalau nggak diajak bermain temannya, cemas kalau nggak dapat sesuatu yang temannya sudah dapat duluan. Semuanya kecemasan. Nah, gejalanya apa? Gelisah, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, sulit tidur, tidurnya terlalu cepat, tidurnya terlalu malam, atau tidurnya terlalu sedikit. Takut tertinggal informasi, tren baru, dan kayaknya hidupnya menjadi tidak lebih teratur. Itu gejala-gejalanya ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Pemicu digitalnya bisa seperti ini. Timeline media sosialnya yang penuh dengan pencapaian. Contohnya, lihat Raffi Ahmad yang pakai Lamborghini-nya. Lalu kemudian lihat Om Deddy Corbuzier yang dengan semua fitness-nya. Semua yang dilihat adalah orang-orang yang memang sudah mencapai titik perjuangan mereka. Dan ketika mereka ada di situ, teman-teman remaja ini pengen dapat, aku pengen kayak gitu, itu keren gitu. Tapi kan semua yang mengupload di media sosial itu tidak mengupload prosesnya, tidak mengupload saat jelek, tapi yang dilihat oleh teman-teman remaja kita adalah saat sudah jadinya. Sehingga mereka cemas, kok tubuhku nggak kayak Deddy Corbuzier ya? Kok aku mobilnya kok jelek ya padahal ibunya sudah punya kendaraan. Kok temanku sudah bisa pakai sepeda BMX yang kalau kemudian bikin akrobat mutar-mutar kayak gitu ya. Ya itu, semuanya kecemasan. Lalu pemicunya apa lagi? Pemicunya adalah karena ketika melihat di media sosial, semua yang di-share di media sosial itu sebagian besar sesuatu yang membahagiakan, yang baik, yang keren. Dan ketika dibandingkan dengan kehidupan nyata, hidup kita tuh memang nggak semuanya bagus. Hidup kita nggak semuanya baik-baik saja. Dan remajanya nggak bisa terima. Loh, pusat kehidupanku kan HP ini ya, media sosial ini ya. Ketika aku keluar kamar, ketika aku keluar dari rumah, ternyata
berat ya harus mengerjakan PR secara tertulis. Ternyata susah ya disuruh ibu menyiram tanaman. Ternyata harus mengalah ya sama teman ketika kita lomba lari kelereng. Ternyata hidup itu nggak semulus yang ada di layarnya HP. Hidup itu bergelombang dan remaja kita kaget karena itu. Lalu kemudian notifikasi yang terus-menerus. Notifikasi yang terus-menerus ini misalnya kayak dipaparkan dengan banyak hal tentang kamu harus ini muncul ini saat lewat tempat sesuatu, ada bonus 3 potong sayap Kentucky Fried Chicken, atau kemudian time zone sedang Anda beli 50 tisu dapat 50 tisu bonusnya. Notifikasi yang terus-menerus lewat manapun muncul di HP-nya. Wah, terus bilang ke ibunya, "Ibu, saya mau dong beli Kentucky Fried Chicken karena ini sedang ada bonus nih." Gitu. Banyak hal. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Remaja yang terlihat sangat gelisah jika tidak memegang ponsel. Jadi Bapak Ibu, kalau di sekitar Bapak Ibu ada remaja yang sangat gelisah ya, saya menggunakan kata sangat ya Bapak Ibu. Sangat itu batasannya over. Saat sangat gelisah saat tidak memegang ponsel, dan saya bilangnya dan atau justru menghindari sosial secara total. Nggak mau ketemu orang lain, maunya hanya di kamar saja, minta ibunya mengirimkan Indomie rebus ke kamarnya, tidak mandi, layar komputernya selalu nyala. Itulah yang harus diperhatikan. Itu adalah 2 indikator kecemasan dan memang tarafnya harus diperhatikan. Next slide. Tekanan mental umum yang kedua, kalau tadi kecemasan, ini depresi. Ini berbeda ya Bapak Ibu, kecemasan dengan depresi itu lebih berat lagi, lebih dalam, lebih berat. Depresi dan perbandingan sosial. Perbandingan sosial itu membandingkan diri dengan orang lain. Depresinya, contohnya murung, contoh gejalanya ya, murung, menarik diri dari pergaulan, kehilangan minat, mudah lelah, dan nggak optimis. Itu. Kalau kemudian ada gejala-gejala ini, maka ada ke arah depresi. Jangan langsung dijudge ini depresi ya Bapak Ibu, karena hanya psikiater dan psikolog yang berhak untuk mengejudge, memberikan diagnosis. Tapi ini gejala-gejala yang kita bisa waspadai. Murung, menarik diri dari pergaulan, yang awalnya temannya banyak, kok tiba-tiba kok nggak mau berteman sama sekali, dihampiri temannya kok nggak mau keluar, kayak gitu. Kehilangan minat, awalnya suka membaca komik, tiba-tiba nggak suka. Awalnya suka tuh belajar dan semangat untuk sekolah. Kenapa sekarang setiap kali sekolah alasannya macam-macam, sakit perut lah, males lah, dan segala macamnya, terlambat mandi dan segala macamnya, mudah lelah. Ini juga penting untuk dilihat. Kok kelihatannya nggak bersemangat, matanya di bawah mata ini ada hitamnya, gitu ya. Terus kayak nggak fit, terus kalau disuruh kok kemudian geraknya lamban, mudah tertidur, gitu. Lalu salah satu gejala lagi adalah pesimis. Kalau "Ayo Kak, kamu pasti bisa." "Enggak ah, nggak mungkin." Gitu. "Kak, bisa loh ini." "Enggak, aku nggak kayak orang itu kok." Kayak gitu. Itu adalah gejala-gejalanya ya Bapak Ibu. Pemicunya, kalau tadi itu hanya yang bagus-bagus, ini adalah konten sempurna. Hidupnya kemudian merasa nggak berarti karena yang dipapar, dilihat di dunianya adalah semua dunia ini adalah sempurna. Yang perlu diobservasi, yang perlu diamati oleh Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian adalah kalau remaja-remaja kita mengalami perubahan 2 hal, pola makan atau pola tidur. Pola makan dan pola tidur adalah deteksi dini paling awal kalau ada sesuatu secara emosional. Putus cinta itu Bapak Ibu, diputus pacarnya, itu nggak bisa makan, nggak bisa tidur, atau ketika ketemu mungkin ada putra Bapak Ibu cowok begitu, suka dengan temennya gitu, lawan jenis, lalu kemudian nggak mau makan. Bisa juga membuat nggak mau makan karena bergejolak hatinya. Jadi nggak bisa tidur dan nggak bisa makan, itu adalah deteksi paling awal ada sesuatu yang terjadi di hatinya remaja kita. Itu paling sederhana. Susah makan, perubahan pola makan itu
terlalu banyak makan atau malah nggak makan. Tidur juga gitu ya. Tidak bisa tidur atau malah tidur terus. Itu adalah deteksi paling awal ada sesuatu yang terjadi di hatinya remaja kita. Secara emosional ada yang sesuatu terjadi. Lalu yang lainnya ini tidak melakukan hobi yang disukai. Terus kemudian atau mungkin malah mengomentari diri negatif. Saya ini jelek, saya ini gendut, saya ini bodoh, saya ini nggak pintar, saya ini orangnya ceroboh dan segala macamnya. Itu ya. Selanjutnya, next. Tekanan umum berikutnya cyberbullying, tadi saya sudah menyinggung. Itu apa? Perilaku agresif yang dilakukan melalui teknologi digital dengan tujuan menyakiti, sengaja menyakiti korban. Jadi yang disebut cyberbullying itu adalah orang lain sengaja menyakiti korban dengan teknologi digital. Saya nggak suka sama teman saya, maka tubuh teman saya, fotonya saya potong, lalu saya ganti kepala kambing. Lalu saya share ke media sosial, ke Instagram, saya beri komentar yang lucu-lucu supaya teman saya ditertawakan banyak orang. Contohnya seperti itu. Atau banyak sekali sekarang menggunakan video bergerak atau kalau di WhatsApp itu adalah stiker-stiker lucu kayak gitu. Yang awalnya mungkin lucu tapi itu sebuah penghinaan. Itu contoh cyberbullying ya. Bentuknya bisa komentar jahat, bisa menyebarkan rumor. Rumor itu sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Dan remaja-remaja kita banyak yang terpukul karena ini ya Bapak Ibu. Contoh paling sederhana, tahu nggak kemarin Indah itu nganu loh, apa namanya dari roknya keluar darah loh. Dia tuh nggak, dia tuh jorok, udah tahu menstruasi, kenapa kok dia nggak pakai pembalut ya? Contoh sederhana, itu. Atau pengucilan dari grup online ini, wah ini besar sekali Bapak Ibu. Dunia nyata mereka tuh kan online ya, nggak punya temen nyata itu nggak apa-apa loh bagi mereka. Mereka nggak punya teman nyata di sekitar tetangga mereka, di komplek masyarakat mereka nggak apa-apa. Tapi kalau ada temennya secara online yang meremove dia, nge-mengkick dia, mengeluarkan dia dari grup online, wah bisa berantakan itu hidupnya. Karena yang nyata itu dia yang ada di online. Si anak saya yang tadi, yang kakak ini, yang pertama ini, HP-nya rusak, perlu kemudian di servis. Dia tuh sangat cemas bukan kenapa-napa, karena dia takut kalau 3 hari dia tidak muncul, nanti dia akan dikeluarkan dari grup WhatsApp teman-temannya, karena nggak respon. Gitu. Lalu pembuatan akun palsu, ini contoh lain, misalnya mengatasnamakan nama saya, lalu mengomentari orang lain, atau membuat Instagram dengan foto saya, dengan nama saya, terus mengupload sesuatu yang tidak baik, contohnya seperti itu. Nah, dampaknya apa nih cyberbullying? Ini banyak sekali terkenal untuk remaja-remaja kita nih. Dia menjadi malu. Kalau malu, tambah mengisolasi diri. Dan banyak ya Bapak Ibu remaja-remaja kita itu yang kemudian mengakhiri hidup karena kemudian kasus-kasus bullying seperti ini ya. Merasa malu hidupnya. Hidupnya berantakan, hidupnya berakhir, harga dirinya hancur karena kemudian bully. Dan salah satunya bully melalui cyber ini. Isolasi sosial, dikucilkan dari teman, dia juga mengucilkan diri. Lalu kemudian eh, depresi. Lalu kemudian ini tadi, bunuh diri. Next slide. eh, ini tanda peringatan yang harus dikenali. Untuk tadi ya, ada 3, saya cepat saja karena sudah hampir jam 2. Waktunya adalah perubahan perilaku yang signifikan berlangsung selama 2 minggu. Harus 2 minggu ya Bapak Ibu, karena itulah yang disyaratkan di dalam DSM-5 dan WHO Guideline. 2 minggu. Jadi kalau belum 2 minggu ya perlu diawasi tetap, tetapi dipantau dan didampingi. Tapi kalau sudah 2 minggu perlu dirujuk. Yang pertama secara emosional, mudah marah, sedih berlebihan, sering nangis. Itu ya Bapak Ibu. Itu yang emosional. Lalu perilaku, tadi itu menarik diri dari keluarga atau teman, menurunnya prestasi akademik, melukai diri sendiri, tidak bisa tidur, atau perubahan pola tidur dan perubahan pola makan. Itu perilakunya. Ingat harus lebih dari 2 minggu untuk kita bisa, oh ini serius nih, harus segera dibawa gitu. Lalu kemudian fisik, perubahan berat badan, ada tampak luka di badan, lalu keluhan sakit tanpa sebab medis, mungkin karena gejala-gejala psikologis ya, menjadi
Halo, suaranya kok hilang? Mas Loren, suaranya kok hilang? Kayaknya internetnya mati nih. Soalnya saya WA centang 1 Iya. barusan. Hilang Ya, suaranya. ya, Iya. mungkin Ya, ya. mohon menunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Ini materinya menarik soalnya. Sabar, Iya, sabar, betul. sabar. Oke, mohon menunggu sebentar. Tadi ada apa disconnected katanya. Ya, ini peserta menunggu dengan sabar. Oke, maaf Bapak Ibu, saya terkik keluar. Baik-baik, saya teruskan ya dari sini. Next slide. Slide selanjutnya. Oke, nah ini peran kita semua, nggak cuma kader kesehatan, peran kita semua adalah bagi remaja kita adalah penyambung lidah, bukan terapis, bukan tenaga kesehatan, kecuali kalau Bapak Ibu adalah tenaga kesehatan profesional yang memang dilatih untuk itu ya pasti diperbolehkan. Tetapi kalau bagi kita secara umum, maka kita adalah penyambung lidah karena mereka bingung untuk kemana, gitu. Next slide. Bagaimana berkomunikasinya? Bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman remaja ini? Pertama adalah dengarkan dengan empati. Caranya seperti apa? Ciptakan ruang aman. Mereka butuh percaya bahwa kita yang ada di sekitarnya tidak akan menjudgment mereka apapun dan menerima mereka apa adanya. Itu. Mereka butuh percaya untuk itu. Maka kemudian misalnya gaya berbicaranya seperti ini. Bisa aku di sini untuk mendengarkan, tidak untuk menghakimimu, contohnya seperti itu. Atau mencari validasi, membuat validasi perasaan mereka. Wajar kok kalau kamu merasa seperti itu, situasinya memang berat. Jadi tidak, nggak kayak gitu kayak gitu mudah, kayak gitu ya. Misalnya kayak, jangan berpikir seperti itu hal sepele. Itu membuat Luar biasa mereka deh. merasa tidak diterima. Gitu ya. Tapi jadi menyepelekan semua perasaan yang mereka rasakan, tapi berempati bahwa oh iya itu nyata dan real untuk remaja. Next slide. Baik, yang kedua, cara strategi yang kedua adalah ajukan pertanyaan terbuka. Contohnya bukan daripada kayak gini ya, kamu depresi ya, kamu cemas ya, nggak kayak gitu ya Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu pasti lebih berpengalaman ketika berkomunikasi dengan teman-teman remaja. Tapi umumnya kita akan lebih bisa bilang dengan pertanyaan terbuka ya. Saya perhatikan kamu akhir-akhir ini kayaknya punya beban berat ya. Mau cerita po? Kayak gitu. Jadi lebih ke terbuka gitu dan memberi pilihan untuk tidak mau cerita, tidak memaksa untuk cerita. Lalu kemudian bagaimana kamu kabarnya? Gimana perasaanmu gitu? Atau apa sih yang mau kalau dalam sekarang saat ini apa yang mau kamu inginkan atau apa yang bisa membuatmu hari ini jadi lebih ceria? Kayak gitu. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan terbuka dan eh, tawaran bantuan yang sebenarnya itu berupa pertanyaan yang memungkinkan mereka untuk kemudian mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau kemudian ditanya langsung gitu remaja-remaja kita sekarang, wah tutup itu langsung kemudian mereka nanti akan berinteraksi dan konsultasi dengan AI, dengan ChatGPT, dengan Gemini, dengan Copilot, dengan DeepSeek, gitu. Next slide.
Ini tadi ya deteksi sederhananya yang bisa Bapak Ibu lakukan pada pertanyaan ini ya, bisa ditanyakan ke remaja. Dari skala 1 sampai 10, 1 itu sangat ringan, nggak ada rasanya, 10 itu sangat berat. Seberapa besar tekanan yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Kalau 10 berarti sangat berat banget ya, jadi itu lebih mudah dipahami. 1 sama sekali nggak ada, 10 sangat berat. Seberapa besar tekanan yang kamu rasakan, gitu ya. Lalu kemudian dicoba diperhatikan observasi lingkungan sekitar remaja itu ada perubahan nggak dinamika keluarganya, dinamika pertemanannya, karena itu yang mempengaruhi. Keluarga dan teman itu paling berpengaruh, padahal mereka paling nggak dipercaya oleh remaja. Aneh ya ini. Keluarga dan teman itu paling berpengaruh, tapi keluarga nggak dipercaya. Tapi perubahan dalam ini paling mempengaruhi. Semua yang datang, bukan semua, sebagian besar remaja yang bermasalah itu bersumber dari keluarga dan pertemanan. Tapi kalau keluarganya firm, keluarganya kuat, perubahan di pertemanan nggak apa-apa. Tapi kalau keluarganya lemah, keluarganya berantakan, pergeseran sedikit dalam pertemanan bisa sangat mempengaruhi. Jadi pasti ada ujungnya dengan keluarga. Jadi diobservasi keluarganya ada apa, itu pasti ada sumbernya ke situ. Lalu edukasi beri pemahaman pada orang tua bahwa kesehatan mental itu penting dan orang tua juga harus diberi pemahaman bahwa apapun yang terjadi pada remaja Anda, orang tua itu bertanggung jawab karena merekalah yang membentuk remaja jadi seperti itu. Orang tuanya nggak bisa bilang, saya nggak pernah kok ngajari anak saya kayak gitu. Saya tuh orangnya baik dan segala macam, itu bukan anak saya, itu bukan hasil didikan saya. Nggak kayak gitu. Apapun yang orang tua lakukan atau tidak lakukan pada remaja bisa dan dapat berimbas pada remaja. Ingat ya Bapak Ibu, apapun yang orang tua lakukan dan bahkan yang tidak dilakukan itu bisa berimbas pada remajanya. Karena remaja yang punya pikiran, remaja yang memaknai dan segala macamnya. Tuh. Next. Sudah. Oh ya, ini merujuknya siapa? Tenaga profesional tadi sudah. Kalau ke sekolah bisa ke guru BK, ke guru konseling di sekolah. Kalau tenaga profesional ada psikolog, psikiater. Sekarang psikolog juga ada di beberapa puskesmas juga ada ya. Ada di rumah sakit, ada juga banyak tenaga-tenaga seperti ini. Gitu. Next. Ini kesimpulannya bahwa dunia digital itu dunia nyata bagi remaja, sehingga tekanannya nyata, kita tidak bisa abaikan, kita tidak bisa menyaksikan bahwa itu nggak ada, karena bagi remaja itu real ada. Bagi kita sih nggak, bagi remaja itu ada, dan itu dunianya, dan itu mempengaruhi. Dan karena itulah kita yang ada di sekitar remaja perlu aware, perlu waspada tentang deteksi-deteksi dini tadi, tentang gejala-gejala tadi, melakukan deteksi dini supaya teman-teman kita juga bisa didampingi dan tetap sehat. Itu kunci utamanya, mendengarkan tanpa menghakimi dan tahu kapan harus merujuk dengan tepat. Tidak harus apa-apa. Kamu tak bawa ke psikolog ya kayak Kang Deddy Mulyadi Barak, tapi karena nanti tak nganu ke psikolog. Nggak kayak gitu ya Bapak Ibu. Begitu, terima kasih dari saya. Halo, Mas narasumber. Halo, halo. Ya, Mas Laurentius, apakah masih on? Ya, Mas. Oke, terima kasih. Sudah Pak, maaf saya lempar lagi. Ya, ya. Luar biasa ya, materinya menarik dan pastinya akan nanti banyak diskusi. Namun sebelumnya, ini saking menariknya. Ini banyak permintaan dari peserta, bolehkah materi ini di-share? Nah, kalau boleh, silahkan Oh, silahkan, materinya silahkan. di-share. Ya, Ya, silahkan. ya, Silahkan. panitia nanti silahkan bisa di-share di chat atau di grup
Dan materi berikutnya, kalau tadi tentang masalah-masalah psikologis, nah ini dari narasumber berikutnya Mbak Irma Rohmania dari Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Temanya adalah praktik edukasi KAP, komunikasi antar pribadi pada remaja. Silahkan, dipersilahkan Mbak Irma Rohmania. Mbak Irma masih mute, Mbak Irma. Ya Kak. Tolong kegiatan tanggal 5. Silahkan Mbak Irma. Ya Kak. Sudah. Ya, belum kelihatan ya saya. Share screen. Ya, mudah-mudahan bisa dia kalau enggak asisten ya. Pak Ang, share screen saya kelihatan nggak? Belum ya? Belum kelihatan, Mbak. Nah. Udah. Ya, kelihatan sekarang. Ya. Sudah muncul. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ya Kak ya? 10 kali 10, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin Kak Han, di sini juga ada mentor saya, Bu Ami, ada Bu Enda, dan beberapa narasumber yang saya juga baru kenal ini. Dan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya di forum kemisan yang luar biasa. Izin, ini sharing ya Kak Han. Kemarin Bu Ami menyampaikan bahwa saya diminta untuk sharing berkaitan dengan edukasi KAP pada remaja. Nah, kebetulan kemarin ini saya memang konsul juga dengan Bu Ami. Nah, Bu Enda ini juga punya modul yang berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, disitulah kami dikasih beberapa poin-poin yang tentunya ada beberapa kegiatan. Ini ada fotonya adik-adik saya, ini ada adik-adik Duta generasi berencana. Nah, biasanya untuk materi edukasi remaja itu kan banyak ya Kak ya. Tapi izin dulu saya perkenalkan, nama saya, kalau ada yang mengatakan tanah itu bahasa Jawanya itu warnanya hitam itu ireng. Kalau gula itu rasanya manis, jadi ireng manis disingkat jadi Irma, itu saya Irma. Kebetulan saya di Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang dan sekarang berada di posisi bidang P2KB di admin advokasi penggerakan dan informasi kesehatan, dulunya di Promkes, tapi tetap jabatannya adalah penyuluh kesehatan masyarakat ahli muda. Nah, KAP ini itu bisa di mana saja digunakan, tidak hanya ini kebetulan P2KB itu kan jadi satu dengan Dinas Kesehatan ya.
Jadi dinas kesehatan P2KB di mana saja, topik apapun semuanya bisa dilakukan. Beda dengan metode-metode yang lainnya. Nah, edukasi remaja itu juga kalau kita diminta untuk menjadi narasumber atau fasilitator tergantung dari yang memberikan permintaan yang mau materi apa. Misal berkaitan dengan MPLS ataupun dari OPD itu biasanya anti bullying dan kesehatan mental, anti bullying, kesehatan remaja, malah ditambahi dengan reproduksi remaja, kemudian membangun kualitas yang positif pada anak dan remaja. Dan terakhir kemarin karena kita di P2KB ada Quick Win bahwa ada program namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang disingkat GATI. Nah, saya ini hanya mengemas karena dari 4 kegiatan dalam kurun waktu 1 bulan itu arahnya kepada kesehatan mental. Nah, dan bullying, apalagi kegiatan kemarin MPLS yang memang fokus diarahkan kepada no pinjol, no judol, no bullying. Nah, begitu. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya, saya ngambil modulnya Bu Endah. Nah, ya Bu Endah yang luar biasa ini. Modul 1 yang memahami kesehatan mental, tantangan dan kekuatan remaja. Cuman karena memang tidak semua kami kami lakukan dari step by step yang ada, tetapi prinsip dari KAP tetap kita lakukan. Nah, persiapan awal memang harus kita lakukan kalau kita menjadi fasilitator atau menjadi narasumber. Yang pertama harus tahu berapa sih jumlah sasaran. Contoh saja ada kegiatan yang kemarin itu hampir 550 orang. Ada 4750 orang, ada yang cuma 35 orang, dan kemarin hampir ada yang 600 orang. Lah, bagaimana mengemas sebuah edukasi remaja dengan sasaran yang banyak dan mereka tidak boring, tetapi topik, item, output itu nyampe kepada mereka. Gitu. Kemudian setelah tahu sasarannya, kita kan ini kan persiapan ya, harus tahu sasarannya, kemudian di mana tempatnya. Nah, itu harus tahu tempatnya. Kalau terlalu sempit juga berarti kan kita harus melakukan nanti metodenya bagaimana di KAP-nya, metode permainannya juga bagaimana. Nah, kemudian juga harus tahu mereka duduk atau berdiri, duduk atau lesehan begitu. Kemudian durasi berapa yang harus kita sampaikan materinya itu harus tahu sehingga persiapannya bisa lebih optimal. Karena di situ nanti juga topik itu juga perlu juga apa output yang ingin disampaikan nanti di akhir. Nah, itu persiapan awal sehingga nanti maksimal pada saat kegiatannya. Apalagi kadang-kala kita hanya seorang diri begitu. Yang tentunya biasanya dibantu juga panitia atau kalau di sekolah itu anak-anak OSIS. Nah, lanjut nih. Jadi ada 4 hal nanti yang akan menjadikan satu di dalam frame informasi sharing ini. Yang pertama tentunya dari prinsip KAP adalah salam dan perkenalan. Nah, salam kemarin itu kalau dalam kategori orangnya orang 30-35 lebih mudah, tapi kalau yang banyak itu bagaimana supaya mereka itu enggak rame dan itu yang pertama salam itu perkenalan yang nancep. Jadi juga cek sudah tertancap enggak diingatan. Kayak tadi Irma. Siapa? Irma ini singkatannya apa? Irma kan gitu. Siapa sekali lagi gitu. Kemudian pantun. Nah, yang penting itu juga pantun. Contohnya kemarin ayah pantun itu juga perlu, kemudian juga salam. Nah, kayak kemarin pantunnya pagi hari minum susu hangat ditemani roti terasa nikmat.
Hari ini semangat. Bu Irma, slide-nya kok tetap double? Kurang besar ya, Pak? Nah, kemudian juga sebentar. Ya. Ada salam genre juga. Nah, salam genre. Karena Slide-nya, Bu Irma, slide-nya. kenapa, Pak? Slide-nya tetap, nggak berubah. Oh, slide-nya. Enggak, memang ini memang masih slide-nya sudah. Sudah, Pak? Oke. Belum, halaman pertama ini. Ini Halaman keduanya slide belum Belum di dimulai. slideshow, Bu. Maaf, itu belum di slideshow. ini ya. Ini Pak, ini slide yang kedua. Enggak kelihatan ya, Pak? Bisa lihat. Nggak kelihatan, Bu. Yang kelihatan hanya slide pertama saja. Oh, slide pertama saja. Oh ya. Bentar. Ini. Tapi kok masih. Saya cek di sini. Kenapa enggak bisa lihat? Scroll. Slide keduanya muncul ya, Pak? Topik materi edukasi. Belum, Bu. Di slideshow dulu, Bu. Lah, Tampilan yang gelas bawah itu loh, Bu. Diklik. Coba hijau. sudah, Pak? Ya, sudah nongol, Bu. Sudah, Slide Bu. kedua. Sudah ya? Oke, terima kasih. Diklik, Bu, yang gambar gelasnya, Bu. Biar slideshow. Kenapa, Bu? Sudah muncul? Sudah muncul. Sudah. Ya. Ini yang pertama pemanasan ya, Pak ya. Ini yang tadi salam perkenalan, sudah tahu pantun, kita ada salam genre. Jadi salam genre kenapa harus pakai salam? Karena kan anak-anak itu ramai banget ya kalau orang banyak. Kalau orang sedikit apa, kalau ramai banget itu bagaimana membuat mereka akrab dulu gitu. Jadi ada beberapa salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria, genre Indonesia saatnya yang muda, yang berencana, seperti itu. Kemudian kita lakukan perkenalan peserta. Kalau dalam lingkup kecil itu mudah seperti biasanya di metode KAP, tetapi kalau dalam lingkup yang besar sekali perkenalan peserta itu kami menggunakan bola, hanya dilempar, siapa yang kena itu yang memperkenalkan diri. Tetapi misalnya namanya Ani, tapi dia di situ harus menunjukkan bahwa karakternya dia apa. Misalnya Ani hebat, Ani murah senyum, seperti itu. Kemudian yang kedua, permainan lagu dan gerak itu kami kemarin satu sesi kegiatan, maksudnya satu poin kegiatan ada kami pakai Marina menari, kemudian kegiatan berikutnya di kegiatan yang lainnya pakai 8 gerakan lagu yang pada hari Minggu itu, tetapi untuk tepuk jari dan beberapa item untuk pemanasan itu kita lakukan karena mereka kan orang banyak ya, banyak seperti itu. Nah, kemudian kalau yang sasarannya hanya 35, 40, 50 itu kita pakai yang angin bertiup gitu. Nah, yang kedua bermain dan belajar. Nah, di sini memang menggali isu sebagai pengantar materi. Nah, seperti yang disampaikan di modulnya Bu Enda ya, adalah bermain dan belajar itu prinsip KAP, tapi di sini memang menggali isu sebagai pengantar materi untuk bermain dan belajar. Nah, itu kita melakukan permainan adu tepuk.
kemarin saya pakai rentan dan ribbon, yang satunya bullying VS buruk begitu. Nah, di situ kita nanti bisa nanyakan makna rentan dan ribbon itu bagaimana. Ribbon itu artinya kan terkait kesehatan remaja itu kan bagaimana mereka remaja yang memang harus bangkit saat terjatuh seperti itu. Nah, lalu bullying terkait pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Nah, itu berkaitan dengan buruk, apakah bullying itu termasuk perilaku yang buruk atau perilaku yang baik dan sebagainya, itu harus ditanyakan. Nah, baru di situ diberikan penjelasan sedikit materinya adalah tentang kerentanan remaja, self harm, bullying ataupun remaja sehat mampu bangkit saat terjatuh. Cek yang ditakutkan remaja kira-kira apa. Nah, di sini kita bisa menggunakan permainan tangkap jari. Permainan tangkap jari kemarin itu kata kuncinya adalah sayang. Gitu. Nah, lalu di sini ada foto ya. Di foto yang pertama di atas ini itu ada praktek perorangan sih. Itu nulis tentang konten-konten apa saja yang sering diakses oleh adik-adik, oleh anak-anak. Yang ada di media sosial, bahaya media sosialnya, kemudian sedikit tentang penjelasan baru kekerasan di era digital yang tadi sudah disampaikan narasumber pertama ke Bapak Purbo ya, itu salah satunya kayak cyberbullying. Nah, itu kan ada flaming, ada triggering atau harassment dan macam-macam sudah pokoknya. Lalu juga ada love scam, kan sekarang ada seperti itu ya. Nah, itu sedikit penjelasan itu. Lanjut. Nah, yang ketiga, prinsip ketiga, belajar dan bermain. Nah, di sini memahami solusi dari isu dan penerapannya. Nah, di sini kita ada sebuah lagu di situ. Jadi saya buat lagu, tapi karena memang ini saya jadikan satu di beberapa kegiatan itu sahabat sehat dan hebat. Jadi istilahnya fokus arahnya namanya generasi sehat dan berprestasi. Nah, ini jadi lagunya Kasih Ibu ya, mungkin sudah tahu. Sahabatku, mari kita jaga tubuh sehat, jiwa pun bahagia. Cek kesehatan secara berkala, jangan pernah merokok dan masak gitu. Rajin olahraga, makanlah bergizi, diet sehat dan juga seimbang, istirahat dan tidur yang cukup, jangan lupa setelah stres. Nah, seperti itu. Bila susah, jangan disimpan. Curhat saja ke guru dan orang tua. Nah, bullying itu harus dihentikan. Nah, ini ada lagu Kasih Ibu dan nadanya Kasih Ibu. Liriknya bisa sesuai dengan topik yang ada. Nah, kemudian dari situ kita tanyain dari beberapa lagu ini. Nah, intinya adalah nanti arahnya siapa dan bagaimana sih remaja itu. Nah, di situ ada beberapa materi yang kita buat slide ya. Karena kalau anak-anak ngomong toh tidak ada slide, tidak ada musik, tidak ada permainan, rame dan tidak fokus begitu. Beda kalau yang hanya sedikit orang. Jadi karakter remaja, bagaimana remaja, dan seperti yang disampaikan Kak Purbo tadi seperti itu. Dan beberapa yang ini saya juga karena dibantu dengan modulnya Bu Enda yang luar biasa, jadi kami bisa mengambil beberapa literasi untuk kaitannya dengan topik ini, topik kesehatan mental.
literasi kesehatan mental, literasi bullying, deteksi dini, bagaimana tanda-tanda butuh pertolongan, mengatasi gangguan, termasuk membangun kualitas positif yang di sini arahnya kepada keluarga. Apalagi kaitannya dengan GATI, Gerakan Ayat Teladan Indonesia, di mana yang ini adalah bagian dari program yang tujuannya mendorong peran aktif ayah di dalam pengasuhan ataupun perlindungan dan pendidikan anak-anak sejak usia dini, ya, untuk menciptakan keluarga yang memang untuk harmonis dan berkualitas. Nah, tentunya program ini mengatasi dari fenomena fatherless, ya, kekurangan kehadiran ayah yang saat ini memang luar biasa, karena fokusnya ayah sekarang itu kan banyak ke arah memberikan nafkah saja, tapi bagaimana mereka pendampingan mulai mendampingi sejak dini atau pendampingan belajar, pendampingan komunikasi itu sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi arahnya penekanan pengasuhan untuk tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Jadi tidak hanya ibu saja. Nah, inilah peran keluarga sangat penting, sehingga anak-anak kita memang arahnya adalah supaya mereka bahagia dan tentunya itu tadi sehat, pikirannya sehat, jadi tidak mudah rapuh, dan kalaupun ada masalah atau apapun bisa curhat dengan orang tua, bukan dengan orang lain, bukan dengan media sosial seperti itu. Nah, selanjutnya adalah praktek. Nah, praktek ini kalau dalam kelas kecil kemarin, karena kemarin itu juga kami kerjasama dengan BNN juga, itu dengan orang tua, jadi menghadirkan orang tua dan anak. Nah, itu fokus pada kualitas diri ketika nanti beranjak dewasa. Artinya waktu itu kami minta praktek antara orang tua dan anak. Itu anak diminta untuk kami buat apa namanya, kertas kecil-kecil, di situ kualitas diri mereka, misalnya berani, tanggung jawab. Nah, banyak hal yang berkaitan itu. Jadi kemarin itu hampir ada 30, silakan dipilih oleh mereka. Ada yang milih mereka milih ada yang berani begitu. Nah, setelah itu ditunjukkan kepada ayahnya, tapi di situ kita sebelumnya orang tua kita kelompokkan sendiri, kita sampaikan untuk komunikasi yang baik dengan anak begitu, karena komunikasi ini penting. Jadi misalnya waktu itu anak itu memberikan kertas kepada orang tua, jadi mereka duduk berhadapan begitu. Misalnya yang datang kemarin itu adalah ayah. Ayah, ini adalah kualitas diri aku yang aku miliki ketika aku nanti beranjak dewasa. Nah, orang tua setelah diperlihatkan kertas tadi itu harus menyampaikan begini, terima kasih, paling tidak ngomong terima kasih. Nah, ini waktu kelompok tadi kita sama, terima kasih anakku sudah memberitahu ayah, atau terima kasih sudah memberitahu ayah ya nak, gitu. Coba ceritakan kenapa kamu memiliki kualitas diri ini. Ayah tertarik ingin mendengarkan. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan dijawab sama anaknya, karena aku ingin seperti ayah. Ayah yang berani, ayah yang tanggung jawab pada keluarga, dan seperti itu. Nah, itu jadi mengajari cara komunikasi yang baik dan benar begitu kepada anak-anak. Komunikasi itu antara ayah itu dengan remaja itu kan kadang-kadang tidak ada komunikasi, hanya kadang itu jarangnya ayah yang komunikasi dengan anak. Jadi kita sedikit mengajari tentang komunikasi. Nah, kemudian kalau yang kelas besar dan kelas kecil itu tergantung waktu sih. Kemarin
yang kelas kecil itu juga ada surat terima kasih untuk orang tersayang. Kemarin orang tersayang silakan ibu ataupun ayah. Nah, kami harapannya terima kasihnya kepada siapa saja pokoknya di dalam rumah. Nah, itu ada surat terima kasih. Jadi mereka membuat semacam surat yang nanti dibacakan di depan begitu. Nah, untuk yang kelas besar kemarin yang ada di foto mereka lagi duduk, nah itu menulis terima kasih untuk orang yang tersayang. Kita sampaikan, ada kalanya kan mereka nggak mau menulis ya Pak ya, Bapak Ibu, teman-teman sahabat semuanya. Ya nanti kita kumpulin gitu. Padahal ini enggak kita kumpulin, tetapi tetap dikumpulkan. Tapi tetap mereka juga maju, beberapa maju dengan bola yang kemarin bola yang waktu awal buat perkenalan itu. Jadi membuat surat terima kasih. Dan juga ada waktu-waktu kegiatan itu membuat sebuah media, kalau yang 2 hari, jadi media dalam bentuk online, di media sosial begitu berkaitan dengan kesehatan remaja, itu bisa. Oke. Saya lanjutkan untuk yang terakhir adalah kunci komitmen. Nah, di sini bisa menyebutkan kunci komitmen ini menyebutkan isu, masalah, solusi, dan bagaimana menyikapinya. Jadi kita sampaikan ke anak-anak dari pemahaman awal sampai akhir, karena ada kalanya kan mereka itu selesai sudah, tetapi apa yang kita sampaikan lupa, kan begitu. Jadi itu anak-anak kita sampaikan kira-kira nih bisa nggak nyebutkan apa sih isu-isu remaja, kemudian masalah, solusinya bagaimana, kira-kira nanti misalnya kalau lupa, nanti misalnya malas atau nanti saja atau ya sudah selesai seperti itu. Nah, kita kunci mereka. Nah, kalau yang kemarin di kelas kecil ada slogan orang tua, jadi orang tua ngomong, kami orang tua wali kuat dan penyayang, kami membantu anak-anak kami menjadi generasi muda dan bertanggung jawab penyayang. Sementara kami anak-anak kuat, sehat, yang membangun keterampilan dan kualitas positif sehingga kami memiliki masa depan yang baik dan berprestasi, seperti itu. Nah, kemarin pun kita juga lewat slide juga kita sampaikan ini di kelas besar juga. Nah, dan closingnya adalah hidup itu nggak perlu ribet, belajar, bahagia, dan jadi versi terbaik. Ini yang penting, jadi versi terbaik kamu, intinya seperti itu. Versi terbaik kamu, sadar, sehat, dan punya arah, punya tujuan, punya cita-cita. Dan jadi remaja nggak gampang goyah. Semuanya kalau ada masalah, curhatnya sama orang tua, kalau di sekolah bisa dengan guru BP, dan jangan kepada orang lain ataupun dengan media sosial. Seperti itu. Nah, ini beberapa lagu yang kita sampaikan di sela-sela, karena itu tadi kelas besar, kelas kecil itu kan kadang-kadang ya memang dengan waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus bisa bagaimana mereka tetap fokus pada kita. Gitu. Ini kemarin yang di sini senang-senangnya saya ngambil dari Kak Rohmetal, ngambil dari situ yang kemarin sempat di-share di forum komisan di grup itu. Kemudian kita saya buat lagu kaitannya dengan kalau kau suka hati terkait kembali ke sekolah. Jadi ini disampaikan di awal ke anak-anak. Kalau nyanyi dulu itu kan biasanya mereka senang kan gitu ya. Jadi klik antara kita fasilitator dan narasumber. Jadi
Ayo kita pergi ke sekolah, berangkat dari rumah baca bismillah, agar belajar berkah doa ibu dan ayah, belajar kita akan jadi mudah. Nah ini tergantung hari keberapa masuk sekolah kan itu. Hari kedua masuk ke sekolah, salam sapa guru teman dengan ramah, janganlah kita lelah, belajar itu ibadah, sampai rumah baca alhamdulillah. Itu. Nah, terakhir itu karena ini adalah kesehatan mental kan ada pengaruhnya di dalam keluarga. Mereka seperti itu juga karena keluarga kan gitu. Nah, ada apa di balik keluarga itu? Makanya di akhir kita ada nyanyi sama-sama kaitannya keluarga cemara. Jadi Mutia, apa saya sampai lupa. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga kita. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Nah seperti itu kita nyanyi sama-sama. Itu saja Kak sharingnya. Mungkin ini pastinya banyak yang kurang ya, pastinya banyak yang kurang karena modul-modulnya Bu Enda itu kalau tidak salah sampai 4 dan itu yang luar biasa. Ini Ya. saja. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Irma. Terima kasih, mohon maaf bila ya. ada salah kata, mohon maaf. Kalau ada kata yang meleset itu tandanya saya juga manusia biasa. Terima kasih sudah jadi bagian dari energi positif hari ini. Terima kasih. Sharing boleh selesai, tapi semuanya harus tetap semangat dan menyala. PPT-nya ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya ditunggu Bu Irma di chatroom ya, karena banyak lagu-lagunya. Nah, tadi di paparan Bu Irma banyak menyebut Mbak Endah, ini sekarang kita panggilkan orangnya ini. Mbak Endah Ramadhani dari Forum KAP akan menyampaikan aplikasi KAP dalam psikoedukasi remaja ya. Beliau ini orangnya sat-set, jadi ini waktunya juga tidak lama nanti mungkin. Terima kasih. Baik. Bu Endah, Makasih. silahkan. Baik, terima kasih Pak Han. Saya izin share screen, tapi ini masih belum bisa. Mungkin boleh di approve dulu. Bentar, Kak. Dari agak error. Jadilah. Oke, saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Ini saya share screen. Depannya adalah panduan bagi fasilitator. Sudah kelihatan ya? Oke, baik. Baik. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Saya akan berusaha untuk 10 menit menyampaikan presentasi saya. Jadi ini adalah modul yang saya kembangkan bersama dengan tadi Mas Aan panggilannya dan juga Mas Risang yang sudah sangat dikenal sebagai praktisi KAP. Nah, dalam buku ini ada 4 panduan, sebenarnya 4 modul yang menekankan pada psikoedukasi, psikologi positif gitu. Mungkin pernah dengar ya, apa sih psikologi positif? Nah, tapi saya hari ini nggak akan membahas teknisnya, yang akan saya bahas itu adalah KAP-nya dan bagaimana KAP ini diintegrasikan dalam psikoedukasi, psikologi positif. Nah, sebenarnya ini bermula dari yang disampaikan oleh Mas Aan tadi, kegelisahan saya sebagai orang tua juga dan tentunya anggota masyarakat ya yang banyak melihat berbagai fenomena yang ada pada remaja gitu. Jadi karena saya juga adalah
nggak bisa dibilang akademisi, tapi saya juga sekolah saat itu. Jadi tesis saya ingin agar bermanfaat buat masyarakat. Jadi saya buat tesisnya berdasarkan dengan fenomena tadi yang ada pada remaja. Nah, dari hasil penelitian sederhana yang saya lakukan ke sebuah SMP itu terdapat beberapa isu yang menjadi dasar saya membuat modul ini, yaitu ada masalah isolasi sosial, jadi sulit adaptasi, lalu rendah kepercayaan diri, ada insecure, ya sering ya kita dengar insecure, lalu kecemasan, overthinking. Jadi ngerasa "Oh, orang tuh mikir saya begini-begini gitu, atau dia malah berpikir terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah gitu. Nah, lalu yang lainnya adalah kurangnya ruang aman. Jadi mereka ngerasa kayak apa ya, sulit untuk berbagi, khawatir kalau rahasianya bocor gitu. Bahkan kepada orang tua sendiri ngerasa nggak aman gitu. Nah, ini tadi juga ada ngomongin tentang sosial media. Sosial media itu menyumbang sekali ternyata terhadap perilaku menyimpang bagi remaja. Apakah itu self harm ya, yang kemarin tuh sering terjadi tuh viral barcode ya, yang ngiris-ngiris tangan. Itu juga kan dari media sosial. Juga agresivitas. Jadi remaja itu lebih apa ya, mudah emosi. Itu juga gara-gara salah satunya gara-gara media sosial. Nah, di sini adalah yang di kotak atas ini adalah kotak-kotak dari pendekatan psikologi positif. Ada PERMA, itu dari Martin Seligman, ada konsep RIF ya, di sini ada 6, sebenarnya ini yang dipersempit menjadi 4. Nah, di sini kemudian diintegrasikan jadi sebuah modul. Nah, ini yang secara apa ya, secara bagan yang saya buat, di mana bagan ini sudah dijelaskan dengan detail dalam modul atau buku yang sudah saya buat bersama Mas Aan dan juga Mas Risang. Nanti bisa akan saya share lewat link ataupun nanti di chat. Nah, di sini ada 4 pertemuan sebenarnya, dan masing-masing pertemuan itu memiliki topik yang macam-macam. Jadi dahului dengan tentang kesehatan remaja dulu gitu ya. Lalu pertemuan kedua itu di minggu berikutnya ada tentang penerimaan diri, lalu pertemuan ketiganya tentang regulasi emosi, dan pertemuan keempatnya penutupnya tentang kemandirian supaya mereka bisa punya makna dalam hidup. Nah, dalam setiap pertemuan ini itu cara penyampaiannya, modelnya itu pakai KAP. Nah, KAP itu tentunya sudah sering didengar ya oleh teman-teman yang hadir di forum Kemisan, yaitu ada 4 tahap nih kalau dalam edukasi kelompok ya. Tadi juga udah disampaikan oleh Bu Irma. Ada pemanasan, lalu belajar bermain, bermain belajar ya, lalu belajar bermain, dan terakhir mengunci komitmen. Nah, di pemanasan itu tentunya sebuah proses penting, singkat tapi penting banget. Karena kalau udah gagal di pemanasan, nggak bisa membangun keakraban, nggak membangun trust, ini remaja udah mulai ogah-ogahan untuk ikut. Lalu kemudian bermain belajar. Nah, di sini diajak mereka supaya gembira gitu ya, lalu bisa nyebut isu utama, lalu yang paling penting itu mulai berani bicara, karena biasanya mereka tuh diem gitu, nggak berani ngomong, ngumpet gitu ya. Yang disasar itu aspek emosional dan dengan low cognition intervensi, artinya apa? Mereka cuma diajak seneng gitu ya, nggak mikir yang berat-berat gitu, nggak ada permainan yang berat-berat di situ. Nah, lalu kemudian eh, di sini di mana sih masukin psikologi positifnya? Nah, itu ada di tahap 3 belajar dan bermain. Nah, di sini mulai nih ada praktek-praktek terkait psikologi positif. Nah, tapi tentunya masih bergembira ya, bagaimanapun konsep dari KAP-nya itu harus tetap kita kawal. Jadi ada partisipatif dari siswa gitu ya. Jadi mereka tidak kayak cuma seperti di kelas ya hanya mendengarkan gitu, tapi mereka diajak main, diajak untuk partisipasi. Lalu terakhir itu mengunci komitmen, yaitu tuh pertama siswa tuh diminta untuk mengulangi solusi atau manfaat atau resiko ya dari perilaku. Lalu siswa juga dihadapi pada bagaimana sih mengatasi tantangan atau dibuat diragukan untuk meneguhkan gitu, tapi jangan kebablasan juga meragukannya. Lalu yang terakhir siswa tuh dapat merinci rencana yang akan dilakukan gitu.
Nah, di sini tahapan ini pun sudah dibuat secara detail dalam modul yang tadi saya bagikan. Nah, ini saya sharing bagaimana proses di kelas ya. Ini pada pertemuan ketiga. Nah, ada sesi pemanasan, ada bermain belajar di sini. Nah, ini tebak gerak, tebak gerak. Lalu belajar bermainnya ada materi dan ada juga permainan bingo di sini. Nah, ini diskusi. Lalu kunci komitmen. Nah, itu potongan-potongan dari kegiatan kemarin. Di sini saya hanya mau sedikit memberikan apa sih psikologi positif di pertemuan ketiga. Itu tentang hal yang patut disyukuri ya. Jadi ini nggak akan saya bahas secara detail, hanya memperkenalkan saja bagaimana integrasi materi psikologi kepada KAP. Jadi di tahap ketiga yaitu belajar dan bermain itu mulai masuk ke materi. Nah, kita waktu itu ngajak nanya-nanya nih ke anak-anak, nih apa sih arti emosi gitu? Emosi apa saja yang pernah dirasakan gitu. Jadi mereka kemudian partisipasi gitu, ngomong tentang apa aja yang mereka tahu gitu. Nah, lalu kita bagi kelompok ya. Jadi yang main apa tebak gerak tadi bagi kelompok pakai yang lagi viral kan waktu itu kebetulan masih hangat-hangatnya ya film Jumbo gitu. Jadi dibagi eh ada kelompok Nurman, Jumbo sama si Ata gitu. Lalu mereka main gerak gitu. Kalau bersyukur tuh geraknya gimana? Kalau berharap tuh geraknya gimana gitu. Itu juga membuat mereka jadi mampu sebenarnya. Secara tidak langsung kita mengajari mereka untuk melakukan sesuatu yang positif, yang kemudian mirroring ya mudah-mudahan dengan apa yang mereka rasakan sehari-hari gitu. Nah, lalu kita bagi juga tentang materi strategi regulasi emosi gitu ya, ada prakteknya gitu tentang emosi gitu ya. Pada dasarnya emosi itu macam-macam ya dan sebenarnya nggak ada emosi yang jelek di sini, tapi bagaimana mengungkapkan emosi. Jadi kalau misalnya kita dikata-katain teman, kita nggak mungkin marah, nggak marah ya. Kalau nggak marah justru aneh gitu. Tapi bagaimana mengungkapkan emosi dengan baik, itulah yang sebenarnya yang kita tanamkan di kegiatan psikoedukasi kemarin gitu. Lalu kita kenalkan tentang berbagai emosi dasar ya dari Paul Ekman. Lalu kita juga ajarkan bagaimana cara meregulasi emosi gitu ya. Dan kemudian latihan grounding 5, 4, 3, 2, 1. Jadi praktek langsung pada saat di kelas nih. Bagaimana ketika kita misalnya panik, misalnya mau marah gitu ya, ada teknik grounding di sini. Nah, ini Mas Ani yang kemarin ngajarin adik-adik kita di sana. Lalu ada juga teknik toleransi terhadap emosi negatif ya. Jadi kalau misalnya marah gitu ya, ada teknik TIPP gitu untuk menguranginya. Misal juga mengurangi stres secara cepat nih. Ada temperatur. Jadi kalau misalnya udah mulai panas ya karena emosi gitu, ada dikasih air dingin dipercikan gitu ya. Ada juga intense exercise sampai paid muscle relaxation. Jadi contohnya itu kayak kita ngerutkan kepala gitu terus kita lepaskan pelan-pelan. Nah, itu sebenarnya salah satunya ada paid muscle relaxation. Itu kita ajarkan pada saat tahap 3 dalam KAP. Lalu mengelola dan mengubah pola emosi yang tidak sehat ya. Di sini juga kita sampaikan sampai teknik pernapasan ya. Dan tadi ada di video ada kegiatan yang nempel-nempel tuh. Nah, yang ditempelkan ini. Jadi pilih strategi copingmu. Nah, mereka dikasih kayak bulat-bulat terus menempelkan mana yang paling mereka sering lakukan kalau lagi stres, lagi tertekan gitu ya. Dan ternyata yang paling banyak dipilih tuh bulat-bulatnya yang paling banyak jumlahnya itu di mendengarkan musik. Jadi kita tahu juga next time pada saat pertemuan berikutnya tuh kita pakai musik tuh supaya jadi coping juga buat mereka. Nah, di sini juga kita kasih lembar kerja buat mereka bawa pulang gitu. Dan nah tentunya dengan perumpamaan ya di KAP kan kita berikan satu pendekatan supaya mereka mudah untuk mencerna hal-hal yang mungkin abstrak gitu. Nah, perumpamaan ini tentang emosi negatif itu kita buat seperti mereka kalau bawa
bawa tas itu harusnya dia tuh nggak perlu bawa batu, dia harus tinggalin sesuatu yang nggak penting, artinya seperti itu. Nah, karena tadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa ini ada kaitannya dengan tesis atau penelitian, nah ini saya pengen tahu nih, KAP itu efektif nggak ya dalam meningkatkan pembelajaran mereka gitu. Nah, hasilnya itu di sini kalau kita lihat nih ada grafik. Grafik ini mewakili 8 pertanyaan. Pertanyaannya tuh macam-macam tentang kenyaman. Apakah nyaman gitu selama kegiatan? Apakah mereka merasa senang gitu ya dari berbagai pertanyaan itu, kita lihat pertemuan 1 sampai 4 itu trennya naik terus. Artinya apa? Bahwa kalau nurun kan artinya mereka makin nggak senang. Artinya mereka mau repeat order terus nih, merasa lebih lebih nyaman di setiap pertemuan, lebih nyaman lagi. Nah, ini artinya memang KAP itu kena di mereka gitu. Lalu KAP kan kaitannya dengan metode belajar juga ya. Nah, KAP itu terkenal banget dengan metode bermain sambil belajarnya, selain dengan praktek langsung ya. Nah, di sini tuh ternyata itulah yang paling dipilih, yang dirasakan paling membuat mereka itu gampang untuk ingat materi belajar, makin senang gitu. Dan tentunya dampak materinya itu ada buat mereka gitu. Ada pengendalian emosi yang lebih baik, lebih positif berpikirnya gitu. Dan yang paling goal itu yang paling maknyus ya ibaratnya ini bahwa dari kelompok ini kan ada 2 kelompok nih yang diberikan intervensi sama yang nggak diberikan intervensi. Nah hasilnya kelompok yang diberikan KAP dengan psikologi positif ini mereka lebih baik psychological well-being-nya atau kesejahteraan psikologisnya dibanding dengan kelompok yang nggak dikasih psikoedukasi dengan KAP gitu. Nah mereka bahkan turun nih psikologi positifnya, psikologi well-being-nya. Karena apa? Karena waktu itu mereka lagi ujian ya. Sedangkan anak-anak yang dikasih psikoedukasi psikologi positif dengan KAP ini mereka naik grafiknya, kesehatan psikologisnya naik, bukannya dibandingkan dengan anak lain yang justru malah turun. Di sini kita simpulkan bahwa KAP itu memang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja ya dengan psikologi positifnya ini gitu. Dan ini juga terlihat ada peningkatan signifikan nih dalam pengetahuan tentang psikologi positif. Jadi KAP ini membantu dalam proses belajar. Mereka lebih mudah ingat karena mereka praktek, karena mereka dilibatkan, karena mereka merasa menyenangkan gitu. Dan apalagi kalau kita bikin satu edukasi yang sifatnya itu berkelanjutan ya sampai 4 kali pertemuan. Karena kalau nggak menyenangkan, ya udah pertemuan kedua udah males ikut. Mereka udah mundur aja gitu. Jadi sangat bisa dibuktikan dengan evidence base kalau KAP ini mendukung proses pembelajaran. Nah, apalagi pada akhir pertemuan tuh kita tanya tuh, mau lagi nggak ikut kalau ada kegiatan kayak gini? Jawabannya, mereka rekomendasi nih programnya. Bahkan mau kalau dilibatkan lagi di pertemuan berikutnya gitu. Itu saja sharing dari saya. Kalau teman-teman ada yang tertarik untuk belajar lebih lanjut lewat modul, dengan senang hati akan kami sharing di link atau di kolom chat. Terima kasih. Oke, Sama-sama. terima kasih Mbak Indah, luar biasa. Ternyata ya KAP ini bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan, bahkan untuk masalah-masalah remaja juga bisa, dan ini kita diperkenalkan dengan istilah baru tadi, psikologi positif. Ya, luar biasa memang siang hari ini. Dan terakhir Bapak Ibu, kita juga akan kedatangan narasumber ya, ini Mbak juga ini, Mbak senior, namanya Mbak Niken Mahindra dari NEMA Foundation. Beliau akan memberikan closing pada acara siang hari ini. Mbak Niken, apakah sudah standby di Zoom? Mbak Niken? Mbak Niken Mahindra? Mbak Niken, halo? Ya, sambil menunggu Mbak Niken, mungkin Mbak Indah tadi bisa share ya filenya tadi di meeting room, chat meeting room. Dan untuk Bapak Ibu, halo, Mbak Indah ini, sorry, Mbak Niken ini ya.
Mbak Niken. Oke. Ya baik Bapak Ibu, sambil menunggu Mbak Niken kita buka tanya jawab ya. Dua orang penanya, silahkan yang mau bertanya bisa raise hand. Oke, ya. Ada yang tanya? Anak kecil dablek. Nggak ada? Ya. Mbak Indah? Mbak Indah. Bolak-balik Mbak Indah, maaf Mbak Indah. Mbak Niken, apakah sudah hadir di link Zoom kita hari ini? Mbak Niken Mahindra dari Nina Foundation, ya? Punten. Wah ini Mbak Niken Ya, ini hadir ini. bukan, Ya. bukan. Saya Endah. Oh Mbak Indah ya, gimana Bu Indah? Mbak Indah. Ya, sepertinya Bu Niken ya sempat bilang ada temannya yang meninggal, jadi khawatirnya mungkin belum sempat masuk. Tadi katanya coba dipanggil, tapi kalau nggak ada berarti masih melayat gitu, Pak. Jadi gimana Bu? Ada yang mau tanya ini? Ya ada ini. Dari JS Mila Munakabari. Silakan bisa bertanya singkat tepat ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Endah. Dengan Mbak Endah, silakan Mbak Endah. Maaf Mbak Endah, gini, kalau tadi yang disampaikan itu kan kegiatan di sekolah ya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya untuk kegiatan di lingkungan? Jujur aja di lingkungan tempat kami itu banyak, sebagian besar anak-anak remaja yang kegandrungan dengan gadget, jadi sampai malam gitu. Nah, bagaimana ya caranya kita mengaplikasikan yang tadi Mbak Enda sampaikan tapi di lingkungan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab. Baik, makasih Pak Han, Bu Mila. Pertanyaannya menarik. Jadi sebenarnya modul ini disebut di sekolah karena kebetulan memang penelitian ini berupa penelitian ya. Tetapi modul ini sebenarnya untuk remaja pada umumnya dan tidak terbatas apakah anak sekolah atau di remaja di luar sekolah gitu. Nah, yang menjadi poin yang akan baik sekali di sini justru akan jadi satu eviden yang bagus ketika misalnya ini modul digunakan di non sekolah, tapi ternyata cukup berhasil gitu. Karena sebenarnya pendekatan yang diberikan dalam dasar membuat modul ini tidak spesifik bahwa untuk anak sekolah, artinya tidak karena anak sekolah saja gitu, kemudian keluar masalah-masalah tadi. Karena pada umumnya masalah seperti kecemasan, insecure, gadget tadi ya, itu tertangkap juga di remaja yang non sekolah gitu. Nah, mungkin yang menjadi concern adalah karena kan kalau di sekolah kita kerjasama dengan guru BK ya untuk follow up, untuk memberikan apa namanya seperti kertas kerja tadi, membangun. Jadi kan ada kertas kerja nih, kertas kerja bersyukur, kertas kerja membangun habit baru yang positif. Nah, itu mungkin siapa yang kemudian akan follow up misalnya gitu. Karena kalau misalnya perubahan perilaku kan tidak bisa dilakukan dengan satu kali pertemuan selesai gitu. Jadi ada beberapa tahap dan tahap yang juga menentukan adalah ketika aplikasi di rumah gitu. Yang seperti itu mungkin mudah-mudahan menjawab. Iya. Yang lain? Pertanyaan yang lain? Satu lagi mungkin? Punten Bu, bisa gini, boleh saya nambah dikit ya? Boleh Bu. Nah, gini Mbak Endah, maksud saya gini, kesulitannya adalah bagaimana kita
pendekatan yang seperti apa gitu dengan sementara kan mereka rata-rata sudah lulus tuh. Ini baru anak-anak lulus SMA yang memang kebetulan tidak kuliah, hanya mau kerja tapi belum kerja gitu. Jadi pendekatannya seperti apa ya? Supaya mereka juga supaya kita bisa merangkul dengan teknik-teknik yang tadi Mbak Eda sampaikan gitu. Terima kasih. Baik Bu. Ya, berarti ini remajanya sudah hampir mau remaja akhir ya Bu ya. Sedangkan memang modul ini isunya menyasar pada remaja awal yang usia 10 sampai 15 tahun gitu. Tentunya mungkin agak berbeda isunya gitu atau masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, mungkin perlu digali dulu Bu, kira-kira di dalam remaja itu tadi kan isunya masalah pengangguran mungkin ya. Nah, mungkin ada yang seperti kalau masalah FOMO mungkin tidak terlalu kena ke mereka, tapi mungkin lebih kena ke masalah meaning gitu ya yang di modul 4. Mungkin bisa dicoba di modul 4 itu tentang bagaimana setting pemaknaan diri, tujuan hidup. Mungkin bisa yang itu Bu yang diambil mungkin di modul 4-nya. Tapi sekali lagi isunya harus kita sesuaikan dulu. Jadi misalnya nih, kalau yang isu tadi masalah kecemasan yang pertama tentang insecure, mungkin di remaja akhir udah nggak terlalu insecure lagi ya. Biasanya itu ditemukan di remaja awal gitu. Nah mungkin pakainya yang bukan yang insecure, yang modul lain, yang modul keempat mungkin, yang lebih kepada pemaknaan diri. Seperti itu Bu mungkin. Terima kasih Ya, Mbak Enda. oke. Sama-sama. Terakhir ya. Terakhir ini dari Nis Drahman. Singkat padat kepada siapa? Silahkan. Silakan Nis Drahman tadi. Oke, baik kalau tidak ada Bapak Ibu kita akhiri ya acara kemisan pada siang hari ini yang sangat luar biasa. Temanya adalah tentang kesehatan mental remaja. Dan membicarakan ini memang tidak akan ada habisnya ya, membicarakan remaja nggak ada habisnya. Jadi suatu saat kita akan ketemu lagi dengan tema juga remaja lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyajikan materinya pada siang hari ini. Di Papua mungkin sudah jam 5:10 ya, di daerah Sulawesi mungkin sudah jam 4. Dan kami di Indonesia Barat ini sudah jam 3:10 sudah waktunya sholat asar. Terima kasih, kami akhiri semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan bakwan. I love you kawan-kawan. Sampai ketemu Terima lagi. kasih Bapak Ibu. Semuanya. Sama-sama. Live ya. Nuwun Bu Enda. Makasih banyak Bu Enda. Bu Ami. Kak Han. Sehat-sehat semua. Dari Sulsel. Ya Bu Enda, salam. Ketemu kembali. Ya. Kapan ke Sulsel Mbak Enda? Izin keluar ya Pak. Ya silakan Bu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sami-sami izin ciklus Terima yumnya. kasih teman-teman semua, sahabat-sahabat yang hebat. Kasih juga Mbak Irma pengalamannya sudah dibagi.